Menapak jalur ekstrim dan berbahaya dalam pendakian mungkin menjadi sebuah hal biasa bagi para pegiat alam. Tapi bagaimana jika hal itulah yang harus dihadapi sehari-hari bahkan tinggal di tempat tersebut? Inilah Desa Tempel oleh rumah para penduduk. Bagaimana tidak, nama Tempel sendiri merujuk pada letak desa yang sekilas seperti menempel di tepi jurang. Terletak di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Dusun Tempel berbatasan dengan dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Boyolali dan Magelang. Dengan ketinggian mencapai 2.360 meter di atas permukaan laut, Dusun Tempel menjadi salah satu pemukiman tertinggi yang ada di lereng Gunung Merbabu. Satu kabupaten Boyolali, Mas, itu yang paling kampung tertinggal itu kan cuman Tempel sini, Mas. Soalnya jangkauannya sama kampung lain-lain itu kan agak jauh. Yang paling dekat Jerakah ya sekitarnya 4 kilo. Meski hanya berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota Boyolali, untuk mencapai Dusun Tempel bukanlah perkara mudah. Tak sekedar jalan sempit yang membuat pengendara harus sabar ketika berpapasan, konturnya pun terbilang sangat curam hingga mencapai kemiringan 33 derajat. Sekedar perbandingan, tanjakan SpongeBob yang viral membuat mobil-mobil rontok di tengah jalan hanya memiliki kemiringan 30 derajat. Dan perjalanan ke Dusun Tempel nyaris semua didominasi oleh jalan yang terjal. Bahkan bagi mereka yang tidak berpengalaman, untuk naik motor sendiri pun sangat tidak dianjurkan. Warga sendiri masih memilih untuk berjalan kaki untuk beraktivitas. Tapi kalau zaman dulu, Mas, misalnya warga sini baru membuat apa saja, bangun rumah warga, kalau saya bangun gubuk itu kan ngangkuti misalnya beli material itu dari bawah, Mas, ngangkut dimuat. Ya jauh, Mas, jauh. Meski berlokasi di tepian jurang dan lembah, Dusun Tempel masih terlihat padat dengan total nyaris 200 penduduk yang terdiri dari 38 keluarga. Uniknya, tak ada yang mengetahui sejarah dari keberadaan Dusun Tempel ini. Bahkan Sunarto yang merupakan generasi ketiga pun tidak mendapatkan cerita dari orang tuanya. Kampung Tempel itu di sini kalau Mas, nempel sama tebing-tebing. Misalnya dibalik, Mas, di sini lokasi buat tempat rumah-rumah warga itu sama tebingnya itu kan lebar tebingnya, Mas, kalau di sini. Ya saya kira ya bikin nama Kampung Tempel itu kan nempel sama tebing-tebing. Saya kira loh, Mas, saya ya nggak tahu intinya itu kan gimana, belum pernah diceritani orang tua saya apalagi mbah saya, Mas. Meski begitu, nyaris tak ada yang mengeluh dengan kondisi dusun yang terbilang ekstrim tersebut. Bahkan jika dilihat secara kasat mata, rumah di Dusun Tempel ini benar-benar dibangun tepat di tepi jurang. Jarak rumah dengan lereng yang curam tak sampai 1 meter panjangnya. Tetapi berada di lereng yang terjal tak membuat warga dusun menyerah dengan keadaan. Bahkan mereka memiliki hak istimewa berupa luasnya lahan di sekeliling mereka. Warga yang mayoritas bertani biasa menanam sayuran dengan metode tumpang sari atau menanam 2 komoditas dalam satu lahan. Biasanya ketika panen, hanya beberapa orang saja yang membawa sayuran tersebut turun ke pasar terdekat. Menjadi penghasilan utama membuat warga dusun sangat bergantung pada hasil panen sayuran. Karena itulah warga selalu ajak melakukan ritual sekali-sekali ke puncak Gunung Merbabu. Tradisi memberi sesaji sebagai wujud doa dan bersyukur itu biasa dilakukan tiap bulan Rajab dan hanya oleh orang-orang tertentu. Malam 1 suro kadang ya dolan-dolan naik ke puncak itu ya cuman ya orang tua apa orang tua, khususnya warga sini. Kalau selain warga sini ya nggak ada, misalnya mau ada orang mendaki mau lewat sini karena belum mendapat izin. Kalau saya tahu, Mas, saya ya nggak boleh ya, soalnya nanti dampaknya ya
duku tempel sini. Ke puncak ya sekitar 4 jam. Tangga Suro atau ngeliling jalan naik lihat ke Suro. Karena orang Jawa, untuk orang Jawa ya prihatin lah. Tak sekedar medan yang ekstrim, menjadi dusun di ketinggian juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama ketika bencana melanda. Salah satu pengalaman pahit yang tak terlupakan warga tentu bencana erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010. Meletus 3 kali dalam rentang waktu 15 menit, abu dari letusan Merapi memutus akses dusun dan membuatnya benar-benar terisolasi. Kala itu nyaris tak ada pertolongan yang bisa mencapai area dusun. Masuk Allah Mas, kalau tahun 2010 baru erupsi Merapi, satu desa Jeraka Mas itu yang tidak mau ngungsi cuman kampung tempel sini Mas. Soalnya dulu itu kan petugas misalnya mau jemput warga supaya dijemput mau diusikan dari Boyolali sana. Jalannya itu kan belum seperti ini Mas, wong cornya itu kan tahun 2012 Mas. Nyaris 1 bulan sejak letusan pertama dan kedua di bulan November, kondisi dusun tempel gelap gulita karena aliran listrik yang terputus belum bisa diperbaiki. Saat itu warga memilih berjaga secara mandiri ketika malam tiba dan mengawasi pergerakan Merapi yang memang sangat jelas dilihat dari arah dusun. Warga sini nggak ada yang berani ada di misalnya saya di dalam gubuk saya sendiri. Kalau warga di dalam rumah sendiri itu kan nggak ada. Soalnya nanti dikhawatiri Mas. Nanti kalau abunya itu kan mundak tebal itu kan ya ada di depan-depan rumah-rumah semua Mas. Untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak, beberapa warga secara berkala turun ke pasar dan membawa belanja bagi seluruh dusun. Yang menakjubkan, erupsi Merapi tak menimbulkan korban sama sekali di dusun tempel. Tetapi jika kita menelisik lebih dalam, sebuah ironi memang bisa kita lihat secara nyata di dusun tempel. Akses yang sulit membuat tak banyak warga dusun melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan menurut Sunarto, lulusan sekolah menengah atas dari dusun ini pun bisa dihitung dengan jari. Itulah pendidikan dianggap sebagai prioritas nomor sekian oleh sebagian besar warga. Soalnya di sini kan ketinggalan semua Mas. Pertama kali pendidikan itu yang nggak punya pendidikan semuanya, tertinggal jangkauannya jauh, agak jauh sama selain ya itu kan kalau sekolah itu kan SD-nya itu kan numpang dari Magelang itu Wonolilo 3 yang dekat ini. Ya, tapi kalau SMP itu yang kesukaan tuh Mas, ada yang ke Jeraka, ke Sandet, SMA, ya ada di Selo.